Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelda Citra Sakinah dengan NIM T20191477. Di sini saya akan mempresentasikan laporan mata kuliah penelitian tindakan kelas. Nah, di sini judul saya yaitu implementasi metode reading aloud mata pelajaran PAI siswa-siswi kelas 2 di SDN Sukorejo 2. Untuk latar belakang laporan saya yaitu pendidikan pada dasarnya adalah usaha sadar untuk menumbuh kembangkan potensi sumber daya manusia peserta didik dengan cara mendorong dan memfasilitasi kegiatan belajar mereka. Secara detail sudah disebutkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Nah, fungsi dari pendidikan bagi guru yang paling utama adalah memimpin anak-anak membawa ke arah tujuan yang jelas. Guru sebagai orang tua di sekolah juga harus menjadi suri tauladan bagi anak-anak, dan anak mendapatkan rasa aman dengan adanya model dan rela menerima petunjuk, teguran, bahkan hukuman. Guru merupakan pihak yang paling sering dituding sebagai orang yang paling bertanggung jawab terhadap kualitas pendidikan. Tudingan seperti itu tidak sepenuhnya benar, mengingat masih banyak sekali komponen pendidikan yang berpengaruh terhadap kualitas pendidikan. Pendidikan sekolah juga merupakan pendidikan yang diselenggarakan melalui prasarana yang dikembangkan lembaga pendidikan sekolah. Proses belajar mengajar merupakan inti dari proses pendidikan secara keseluruhan dengan guru sebagai pemegang peranan utama. Pembelajaran PAI di SDN Sukorejo 2 ini utamanya kelas 2 ternyata tidak mudah. Adanya anggapan bahwa PAI hanyalah pelajaran yang sekedar dibaca dan tidak harus diamalkan dan dipahami. Hal ini membuat siswa menjadi statis dan kurang berprestasi. Hal ini jika dibicarakan akan berlarut-larut, tentunya akan sangat membahayakan akhlak dan akidah generasi muda. Selama ini, guru dalam mengajar di kelas masih merupakan figur sentral dan pengendali dari seluruh kegiatan belajar. Pembelajaran di kelas masih berpusat pada guru atau teacher center. Guru mengajar masih secara konvensional dengan sistem ceramah, sehingga siswa diberi materi secara penuh. Akibatnya, siswa tidak kreatif dan kurang mendapatkan pengalaman belajar. Hal demikian terjadi karena guru kurang profesional dalam memilih model pembelajaran yang dapat meningkatkan prestasi belajar siswa. Nah, berdasarkan keterangan di atas, proses pembelajaran akan lebih bermakna apabila peserta didik dapat membaca apa yang dipelajarinya. Dengan demikian, pembelajaran dengan pendekatan metode reading aloud ini bermaksud merupakan konsep pembelajaran yang membantu guru untuk mengetahui secara langsung bagaimana siswa dalam membaca Al-Quran. Nah, untuk selanjutnya yaitu metode penelitian, pendekatan dan jenis penelitian. Di sini dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan dan penulis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang berusaha menggunakan gejala-gejala yang terjadi di lapangan melalui pengumpulan data. Dalam penelitian ini hanya menggambarkan atau mendeskripsikan apa adanya sesuai dengan data yang ada di lapangan. Fokus penelitian tindakan kelas ini adalah implementasi metode reading aloud pada pembelajaran PAI. Metode reading aloud bertujuan untuk meningkatkan pemahaman belajar siswa pada mata pelajaran pendidikan agama Islam, sehingga dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Selain itu, diharapkan dapat meningkatkan keprofesionalisme guru serta bersama teman sejawat dapat memecahkan masalah dalam pembelajaran PAI di lapangan. Nah, dalam prosedur penelitian yaitu yang pertama terdapat tahap perencanaan, yang kedua pelaksanaan tindakan, yang ketiga observasi, dan yang keempat refleksi.
Nah, untuk pelaksanaan siklus penelitian, kondisi awal penelitian tindakan kelas dilakukan dengan adanya kolaborasi atau kerjasama antar peneliti dan guru mata pelajaran PAI terhadap peserta didik di kelas 2 SDN Sukorejo 2. Yang kedua yaitu siklus pertama, yaitu ada tahap perencanaan, observasi, refleksi. Ya, untuk siklus kedua yaitu ada tahap perencanaan, observasi, juga refleksi. Lalu untuk hasil penelitian ini, hasil pengamatan aktivitas siswa ini dilakukan selama mengikuti pembelajaran pendidikan agama Islam pada kondisi awal dapat dideskripsikan bahwa masih banyak siswa yang melakukan kebiasaan-kebiasaan yang kurang baik, tidak sesuai dengan yang ada di RPP, sehingga sangat menghambat pemahaman terhadap isi RPP. Untuk tabel pertama yaitu hasil nilai kemampuan membaca Al-Quran pada siklus pertama ini atau kondisi awal pada SDN Sukorejo 2 ini. Hasil pembelajaran PAI pada siklus pertama yaitu siswa yang mendapatkan nilai 80 berjumlah 33 siswa. Siswa yang mendapat nilai 79 berjumlah 2 siswa. Siswa yang mendapat nilai 78 berjumlah 7 siswa. Siswa yang mendapat nilai 77 berjumlah 6 siswa. Dan siswa yang mendapat nilai 75 berjumlah 10 siswa. Dan untuk yang tabel yang kedua ini mulai ada peningkatan. Siklus yang kedua mulai ada peningkatan yaitu hasil pembelajaran PAI Pendidikan Agama Islam pada siklus kedua ini yaitu siswa yang mendapatkan nilai 88 berjumlah 3 siswa, siswa yang mendapatkan nilai 86 berjumlah 4 siswa, siswa yang mendapat nilai 85 berjumlah 5 siswa, siswa yang mendapat nilai 82 berjumlah 11 siswa, dan siswa yang mendapat nilai 81 berjumlah 5 siswa. Nah, untuk yang tabel ketiga ini hasil nilai kemampuan membaca Al-Quran pada siklus ketiga pada SDN Sukorejo 2 ini mengalami peningkatan, yaitu hasil pembelajaran PAI pada siklus ketiga ini yaitu siswa mendapatkan nilai 89 yaitu berjumlah 4 siswa, siswa yang mendapatkan nilai 88 berjumlah 9 siswa, siswa yang mendapat nilai 86 berjumlah 6 siswa, dan siswa yang mendapatkan nilai 85 berjumlah 9 siswa. Nah, untuk pembahasan ini, setelah tindakan yang dilaksanakan pada siklus 1 dan siklus 2, maka diperoleh jawaban dari apa yang menjadi masalah dalam penelitian ini. Sebagaimana diketahui masalah pada anak di SDN Sukorejo 2 ini masih rendah. Untuk membantu meningkatkan kemampuan membaca Al-Quran siswa, dilakukan dengan metode reading aloud ini. Manfaat yang bisa diambil setelah melakukan tindakan penelitian melatih anak untuk meningkatkan kemampuan membaca Al-Quran dengan metode reading aloud. Secara teknis, penelitian diadakan dengan tahapan-tahapan per siklus. Pada siklus pertama, peneliti menerapkan pembelajaran dengan strategi terkendali, di mana guru masih ikut membantu dalam menyelesaikan pekerjaan siswa. Guru yang memilihkan tempat duduk dan pasangan diskusi siswa, dan guru juga yang menentukan bacaan mana yang akan diajarkan nanti. Dari strategi tersebut tidak sepenuhnya berhasil untuk memotivasi siswa dalam meningkatkan membaca Al-Quran, karena masih banyak siswa yang tidak bisa menyelesaikan masalahnya sendiri, seperti yang sudah disebutkan tadi, memilih pasangan diskusi ataupun tempat duduk serta bacaan yang akan dipelajari. Lalu setelah menganalisa data yang diperoleh dalam kegiatan latihan dan merefleksikannya, maka peneliti melakukan tindakan lagi pada siklus 2 dengan mencari sumber masalah dan mencari pemecahan masalah serta solusi untuk menangani masalah tersebut. Lalu pada siklus 2 ini, peneliti menggunakan strategi pembelajaran secara demokratis yang membebaskan siswa untuk memilih sendiri,
bacaan surah apa yang ingin dipilih nanti untuk proses pembelajarannya, membebaskan siswa untuk memilih sendiri pasangan diskusinya dan untuk tempat duduk yang disenangi mereka, serta siswa nanti diberi hadiah agar siswa ini mau menyelesaikan pekerjaannya sendiri tanpa bantuan guru atau dari peneliti. Kegiatan pada siklus 2 ternyata membuahkan hasil yang maksimal. Siswa telah menyelesaikan pekerjaannya sendiri tanpa bantuan guru ataupun peneliti. Secara keseluruhan, hasil penelitian dapat diambil kesimpulan bahwa penelitian yang dilaksanakan sebelum tindakan siklus 1 dan siklus 2 berdasarkan perbandingan perolehannya, maka peneliti telah berhasil meningkatkan kemampuan membaca Al-Quran yang dilakukan dengan metode reading aloud pada SDN Sukoharjo 2 ini. Mungkin itu saja presentasi laporan PTK dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.